Balai Diklat Tambang Bawah Tanah didirikan sebagai tempat pelatihan dan peningkatan teknologi tambang bawah tanah. Di sini, kami memberikan 4 jenis pelatihan yang berkaitan dengan batu bara bawah tanah, yaitu teknik pertambangan, teknik keselamatan kerja, teknik lingkungan, serta teknik mesin dan listrik penambangan batu bara bawah tanah. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah yaitu suatu unit kerja berada di bawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tepatnya berada di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batu Bara. Balai Diklat ini melakukan pendidikan untuk mencetak tenaga terampil di bidang tambang bawah tanah yang diperlukan oleh industri pertambangan, pemerintah daerah, dan lembaga perguruan tinggi. Kegiatan Balai Diklat ini dimulai pada tahun 2001 dan mendapat bantuan dari pemerintah Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency, hingga tahun 2006. Bentuk bantuan berupa sejumlah tenaga ahli untuk mendidik calon instruktur Indonesia, meliputi teknologi pertambangan, keselamatan kerja, mesin dan listrik, serta lingkungan tambang bawah tanah. Selain itu, Balai Diklat juga mendapat bantuan berupa hibah peralatan tambang bawah tanah yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan. Visi dari Balai Diklat ini menjadi institusi yang unggul dalam menciptakan tenaga profesional di bidang tambang bawah tanah. Adapun misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan para pengguna di bidang tambang bawah tanah. Teknik mesin dan listrik tambang bawah tanah. Generator adalah pusat tenaga listrik yang dipakai pada tambang batubara bawah tanah. Pada umumnya, energi listrik diperoleh dari suplai perusahaan listrik negara. Akan tetapi, apabila lokasi penambangan tidak terjangkau oleh jaringan perusahaan listrik negara, generator adalah solusi terbaik guna memenuhi kebutuhan energi listrik tambang batubara bawah tanah. Kegiatan penambangan bawah tanah mempergunakan peralatan utama seperti bel conveyor, hoist, sedang loader, dan lain-lain. Semua peralatan tersebut sangat membutuhkan pasokan energi listrik karena energi listrik adalah satu-satunya sumber energi yang dipakai dalam kegiatan penambangan bawah tanah. Pada penambangan batu bara bawah tanah, energi listrik diperlukan untuk menjalankan mesin-mesin tambang. Energi listrik juga diperlukan untuk penerangan tambang bawah tanah, serta keperluan komunikasi dan pengontrolan terpusat. Transformator
berfungsi mengatasi masalah drop voltage pada area working phase. Pada penambangan batu bara bawah tanah, transformator yang digunakan harus memiliki sifat yang flame proof, sehingga tidak menimbulkan percikan api yang dapat menyebabkan peledakan gas metan atau debu batu bara. Panel listrik atau incoming panel adalah bagian pembagi jaringan listrik ke area working phase. Energi listrik yang telah terbagi pada panel selanjutnya akan diteruskan pada mesin-mesin tambang di area longwall dan lubang maju. Pengontrolan panel listrik sangat diperlukan. Hal ini disebabkan apabila pada bagian panel listrik terjadi kerusakan, maka seluruh mesin-mesin yang ada di dalam tambang tidak berfungsi. No fuse breaker dan magnetic switch, suatu peralatan pensaklaran yang secara otomatis dilengkapi pengaman yang memenuhi standar baku untuk dipakai pada penambangan bawah tanah. Peralatan ini biasa dipakai pada mesin-mesin tambang dan alat transportasi tambang bawah tanah. Lampu penerangan yang digunakan di lokasi penambangan harus sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Pada bagian kaca penutup, terdapat lapisan karbon yang berfungsi sebagai jalan aliran listrik. Apabila kaca lampu pecah, maka aliran listrik akan terputus dan lampu secara otomatis akan mati. Lampu portable dipakai oleh personil yang bekerja pada tambang bawah tanah adalah sebagai alat penerangan individu. Lampu portable ini dilengkapi dengan baterai flame proof yang memenuhi standar baku tambang bawah tanah. Pada tambang bawah tanah, alat komunikasi yang diperlukan antara lain adalah handy-talkie, sirine, dan signal. Sistem komunikasi yang menggunakan handy-talkie memakai jaringan kabel yang terbentang di sepanjang terowongan dan terhubung dengan petugas pusat pengontrolan jarak jauh. Air adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penambangan batu bara bawah tanah. Air tersebut berasal dari mesin-mesin tambang seperti rod header, drum cutter, dan bisa juga berasal dari air resapan yang ada pada lapisan batuan itu sendiri. Air ini dikeluarkan melalui pipa yang terhubung pada terowongan tambang bawah tanah ke tempat penampungan yang kami sebut dengan weir. Untuk itu, air ini harus dikeluarkan dari dalam tambang agar tidak mengganggu kegiatan penambangan. Alat bantu yang dapat kita pergunakan adalah pompa yang terdiri dari dua tipe, yaitu pompa sentrifugal dan pompa submersible. Kedua jenis pompa ini dioperasikan dengan menggunakan elektroda yang berfungsi menjalankan pompa secara otomatis.
Dengan demikian, apabila tempat penampungan telah penuh dengan air tambang, maka secara otomatis mesin akan menghisap air tersebut dan dikeluarkan dari dalam tambang melalui pipa-pipa yang tersedia. Untuk mengetahui kapasitas air tambang yang dikeluarkan, dapat dilihat dari debit air dengan mengukur ketinggian air pada W. Dengan demikian, pekerja tambang dapat menentukan jenis dan kapasitas pompa yang akan dipakai untuk mengeluarkan air dari dalam tambang. Material diangkut ke areal kerja menggunakan lori. Pada peralatan ini, tenaga penggerak yang dipakai kami sebut dengan hoist, dengan menggunakan kabel yang panjangnya mencapai 1.300 meter lebih. Alat ini dapat bekerja pada kemiringan 17 derajat dengan kecepatan 271 meter per menit. Selain itu, alat ini juga dapat mengangkut batu bara dari tempat penampungan ke permukaan dengan menggunakan satu operator pada katrol penarik. Komunikasi yang digunakan pada alat ini adalah bel dan signal yang telah dibuat standar bakunya. Di Indonesia, alat ini dapat dijumpai pada unit penambangan Ombilin Sawah Lunto, PT Bukit Asam. Alat ini digunakan sebagai sarana pengangkutan material dari terminal hoist ke areal kerja. Prinsip kerja alat ini sama dengan hoist, dengan satu operator dan menggunakan sirine dan signal sebagai alat komunikasi. Mengangkut material ke lokasi penambangan yang tidak terdapat sarana transportasi hosting, maka akan digunakan ship sebagai sarana transportasi. Selama pengoperasian ship shape, ada satu pekerja yang mengikuti ship shape yang bertugas mengirimkan sinyal dan sirine kepada operator.
kondisi tertentu, apabila belt conveyor tidak dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi, maka diperlukan adalah chain conveyor. Chain conveyor digunakan pada area walking phase yang menggunakan drum cutter dan power roof support pada pengambilan lapisan sim batubara. Chain conveyor ini memiliki kapasitas daya angkut 750 ton batubara per jam. Alat ini dilengkapi dengan crusher penghancur, cooler pendingin, dan switch elektromagnetik. Batubara yang diangkut dari lubang maju selanjutnya akan diteruskan pada belt conveyor. Belt conveyor digunakan sebagai alat transportasi batubara hasil penambangan dari chain conveyor hingga ke pabrik pengolahan. Di sini saya memperkenalkan salah satu alat transportasi terpenting dalam kegiatan tambang batubara bawah tanah. Selama penggalian, belt conveyor dapat diperpanjang sampai maksimum 120 meter. Sehingga selama itu penggalian dapat terus dilakukan tanpa memperpanjang belt. Pada bagian roller, pekerja tambang harus memastikan apakah alat ini bekerja dengan baik. Apabila terjadi kerusakan, dapat menimbulkan panas yang memicu ledakan debu batubara. Pada bagian pinggir belt dilengkapi detektor. Apabila belt menyimpang dari porosnya, maka secara otomatis belt akan berhenti bekerja. Pada labor ini, kami dapat melakukan pengujian pada alat-alat tambang yang menggunakan sistem hidrolik, seperti light hammer, power roof support, single proof, dan boring. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil tenaga maksimum yang dapat digunakan pada peralatan yang diuji. Area penambangan terbuka semakin berkurang, mengajak kita untuk beralih pada tambang batu bara bawah tanah yang memiliki kandungan deposit batu bara yang lebih banyak. Dengan produksi batu bara yang tinggi, memicu perekonomian yang sempurna, batu bara di masa depan akan semakin menempati posisi yang penting sebagai sumber energi. Mari bergabung bersama kami, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Japan International Cooperation Agency.